Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan membahas tentang Bang Willy ya. Dia berkesaksian lah di YouTube-nya mengenai dirinya, Bapak Ibu ya. Dan kita dengarkan dulu ya. Saya di sini memberi masukan ya supaya Bang Willy tidak ragu mengikuti Yesus Kristus lah, dan tidak bingung mengenai ya organisasi gitu ya. Karena kalau saudara bingung dalam organisasi, Bapak Ibu, sebenarnya saudara akan bertanya gitu loh, maksudnya saudara jangan segan. Kalau namanya kan kalau di gereja itu kan ada pertemuan, Bapak Ibu, nggak bukulah kan pas hari Minggu, halo Pak, bertanya ya kan. Jadi makanya kalau di gereja itu kan ada organisasi pertemuan-pertemuan seperti hari Rabu kan, menara doa, doa puasa, doa pengerja ya kan, apa namanya itu, doa keliling itu, maksudnya doa di rumah orang ya kan, ada perkumpulan di rumah orang ya kan, di rumah-rumah gitu. Jadi di situ sebenarnya saudara bisa bertanya ya. Dan kalau saya lihat kesaksian Bang Willy ya, dia selalu bercerita tentang waktu dia kecil. Nggak pernah waktu dia SMA nggak pernah ya. Jadi waktu dia kecil dia mencari kebenaran gitu ya. Jadi saat dia berumur SMA, sebenarnya mencari jati diri itu waktu SMA, Ibu. Waktu berumur 16-17 tahun mencari jati diri siapa saya gitu ya kan. Namanya kalau waktu SMA itu kalau nggak ada positif yang masuk ini cepat terombang-ambing, Bapak Ibu, cepat tertangkap. Makanya orang-orang yang gereja setan ya, organisasi setan ini yang dicari anak-anak sekolah, karena masih pingin tahu, Bapak Ibu ya, pingin tahu siapa sih dunia ini, apa sih dunia ini gitu loh ya. Jadi saya nonton, Bapak Ibu ya, saya melihat, saya mendengar ya kesaksian Bang Willy mulai dari awal sampai akhir. Sorry ada terganggu. Jadi ya, untuk mencari jati diri, Bapak Ibu ya, berumur 17 tahun, 18 lah, 16 lah gitu dah. Ini mulai dari kecil, Bapak Ibu, dia mencari kebenarannya ya. Dan saya nggak usah banyak membahas tentang Katolik ya, karena saya bukan dari sana ya. Saya hanya sekolah dari Katolika, hanya tahunya sebagian saja, Pak Ibu. Dan saya lihat sih kesaksian dia nggak terlalu banyak dia mengetahui Alkitab gitu loh. Padahal dia kan Kristen kan. Saya nggak tahu apa dia sering ke gereja, nggak tahu lah ya dulu. Ya, saya pun dulu jarang lah ke gereja, Pak Ibu. Tapi soal Alkitab ya bisa paham saya lah. Tapi tidak semua paham, ya. Tidak semua paham, apalagi Bapak Ibu, kitab Daniel, Wahyu itu sangat-sangat susah dipahami. Dan saya dulu menganggap Alkitab itu adalah prasejarah, seperti buku sejarah yang pernah terjadi. Itulah dulu saya. Dan dulu saya tidak pernah menganggap bahwa Tuhan itu bisa feedback dengan saya, ya kan? Bisa berkomunikasi dengan saya, bisa menjawab doa saya. Dulu saya menganggap seperti itu, Pak. Tetapi saat Tuhan Yesus Kristus datang kepada saya, Pak Ibu ya, bukan datang langsung gini ya, tapi kemuliaannya datang, Bapak Ibu, lewat mimpi, Pak Ibu, sehingga saya mengerti akan firman-Nya, mengerti bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Jadi ya memang saya maklum, Bapak Ibu, kalau orang-orang yang belum berpengalaman dengan Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, susah memang, Bapak Ibu, untuk mengerti firman Tuhan, karena ini susah.
Karena kalau saudara baca Alkitab suci Bapak Ibu, saudara akan menjadi kontra, ada pro kontranya lah Bapak Ibu ya. Saya bilang, kenapa ada pro kontranya? Karena yang ayat yang lain membahas seperti ini, ayat yang lain membahas seperti ini. Jadi saudara jadi bingung nih, bingung Bapak Ibu. Tapi kalau saudara memiliki hikmat dari Tuhan, saudara pasti akan paham tentang firman Tuhan ini. Makanya karena saking pro and kontranya Alkitab suci ini, enggak semua orang mengetahui Tritunggal. Hanya orang-orang pilihan saja Bapak Ibu. Padahal sama-sama Kristen ini Bapak Ibu, sama-sama Kristen nih, sama-sama Alkitab suci. Tapi tidak semua orang pilihan untuk mengenal pribadinya. Haleluya. Jadi bertanyalah saudara, when I find the truth, ya kan? Kapan saya mendapat kebenaran? Inilah saudara harus mencari jati diri Bapak Ibu. Saya hidup ini untuk apa gitu loh. Ya. Saya hidup ini untuk mencari siapa gitu. Menyenangkan siapa gitu. Apakah hidup saya hanya sekitar di sini? Ya kan? Padahal kehidupan ada dua lagi Bapak Ibu, surga dan neraka. Kemana kita pilih ini? Untuk menuju surga itu kemana kita pergi mencarinya Bapak Ibu? Ya, ini yang penting mau dicari. Kalau ke neraka nggak perlu dicari Bapak Ibu. Karena iblis pun terus menggoda, ya kan? Untuk membuat kejahatan cepat kali Bapak Ibu ya. Tetapi untuk mencari kebenaran ini susah, karena banyak menghalanginya Bapak Ibu. Inilah yang perlu saudara dalami, ya kan? Rimang-rimangi seperti kata orang Batak, ya kan? Rimang-rimangi Bapak Ibu. Saat ini bagaimana caranya untuk bisa masuk surga? Organisasi mana yang mengajarkan supaya saya masuk surga? Kan? Saya buatlah gereja atau agama itu harus sebuah organisasi ya, supaya lebih mantap ya kan. Organisasi apa sih yang membuat saya masuk surga gitu loh ya, cari Bapak Ibu. Karena mencari kebenaran itu tak terhingga Bapak Ibu waktunya. Jadi nih saudara yang menganggap udah terlambat, gak ada kata terlambat ya, tetap cari kebenaran Bapak Ibu. Karena pintu terlalu terbuka kepada orang yang mencarinya ya. Kalau saudara nggak mencarinya, ya nggak akan mungkin dong terbuka ya kan. Nggak akan dibukakan kebenaran itu. Tapi kalau saudara memintanya, ya saya percaya Tuhan Yesus akan membukakan kepada saudara. Haleluya. Oke, kita dengarkan dulu apa yang dikatakan abang ini ya. Nanti saya akan beri masukan Bapak Ibu. Ya, di sini saya bukan membenci ya Bapak Ibu. Saya mau menyampaikan supaya orang tahu kebenaran Bapak Ibu. Ya. Siapa sih Yesus ini ya kan? Siapa sih sosok Yesus ini? Ya kan? Kok banyak kali anti Yesus gitu. Ya. Padahal saudaraku, jangan saudara sia-siakan Yesus telah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu Bapak Ibu sangat berguna bagi saya, bagi saudara. Karena darahnya Bapak Ibu, saudara sembuh. Karena bilurnya saudara sembuh. Haleluya. Karena darah Yesus itu kudus Bapak Ibu. Ya, para setan itu ya kan, para roh jahat takut, gentar kepada darah Yesus Kristus ya kan. Oke, kita dengarkan dulu apa yang disampaikannya, baru saya akan beri masukannya. Seksi apa sekte apa? Kamu sudah mengenal Yesus?
kamu sudah mengikuti, kalau kamu belum mengikuti kamu sesat, kamu harus percaya, dan seterusnya gitu kan. Terus gue jawab gini, Bapak sudah mengikuti Yesus dengan full gitu kan? Iya sudah. Terus gue bawa 2 ayat yang hampir atau jarang dibahas di dunia perkristenan, yaitu Matius 19 ayat 21. Nah ini kepada orang-orang yang tadi, Anda sudah mengikuti Yesus, Anda sudah mengikuti Yesus. Gue balas pakai ayat ini kayak, kalau gitu kok Bapak masih punya baju? Kalau gitu kok Bapak masih punya arloji? Gitu kan, emang ayatnya apa Dek? Gitu kan. Nih Pak, ada yang berkata kepada Yesus kayak, ada orang muda mencari, Guru, aku sudah melakukan semua perintahmu, apalagi yang kurang? Lalu kata Yesus kepadanya, which is ayat 21, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bingung dia jawabnya. Dia pasti jawabnya, ya nggak bisa begitu deh, itu semua harus di konteks whatever gitu kan. Terus ayat yang kedua sama, biasa kalau orang-orang yang ini yang sering ngaco-ngaco. Nanti satu-satu dah dulu saya bahas ya. Nggak usah dulu ayat kedua, ayat pertama lah dulu. Jadi Bang Willy mengambil Matius 19 ayat 21, katanya hampir nggak semua para hamba Tuhan, para pastor, para romo, para segala penginjil jarang dikutbahkan ini ya. Ini Bapak Ibu, bukan jarang Bapak Ibu, sering, apalagi kalau saudara kuliah teologi Bapak Ibu ya, ini sering Bapak Ibu, apalagi untuk pastor ya. Ini sering Bapak Ibu dikutbahkan ya. Sebenarnya ini kebanyakan orang-orang para penginjil sebenarnya cocok ini ya, cocok banget. Kenapa saya bilang cocok banget ya? Kalau nanti saya bagi ayatnya Memo ya, kalau saudara baca ke bawahnya nanti Bang Willy, nanti para murid nih, muridnya Yesus nih bertanya nih ya, kami kan sudah mengikut kamu, jadi apa hadiah kami gitu loh. Kan tadi kan dikatakan Yesus nih, yang seperti yang dikatakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Itu jadi para muridnya bertanya, so me ya kan. Jadi kami ini gimana, kami sudah mengikuti engkau dan meninggalkan semuanya. Apa kata Yesus baik? Yang ada di sini kau ya kan, bahasa pribadi saya lah saya buat ya. Kan duduk di sebelah kananku Bapak Ibu. Para murid Bapak Ibu duduk di kanannya Yesus. 12 rasul, 12 suku duduk di takhta ada. Makanya kalau di kitab Wahyu ada 24 takhta ya, 12 di kiri, 12 di kanan Bapak Ibu ya. Itu hadiahnya Bapak Ibu ya. Sebenarnya ini cocok untuk para penginjil sebenarnya, karena untuk ikut Tuhan itu kan kalau boleh konsisten gitu ya. Namanya kan kalau kita khotbah itu kan, kalau anak kita nanti bandel, orang bicara, anaknya pun nggak bisa bandelkan, atau dapatlah suami atau istri yang nggak bagus, khotbah istrinya nggak bawa apa, suaminya nggak apa, ya kan. Jadi sebenarnya cocok ini untuk para penginjil. Makanya orang Katolik Bapak Ibu ini ditanamkan ini Bapak Ibu, ditanamkan buat pikiran mereka. Makanya mereka ini nggak nikah Bapak Ibu ya, nggak nikah. Tapi kalau di AKBP ya kan, Protestan atau Protestan apapun itu ya kan, dan karismatik ya bisa nikah Bapak Ibu ya, bisa nikah. Karena tidak semua orang jahat
dan tidak semua orang tidak berhikmat, ya kan, pasti Tuhan pakai lah, ya kan, bisa dikontrol anaknya, bisa dikontrol suaminya, bisa dikontrol istrinya, ya kan, supaya tidak batu sandungan gitu, ya kan. Dan kalau saudara baca untuk mengikut Tuhan itu tidak harus kita kasih harta kita, tidak kita kasih baju kita ini, ya kan, ya kan. Kalau pikirannya seperti itu kan tanda kutip atau tanda tanya lah, ya kan. Kalau saudara lihat kisah Abraham nih, ya kan, kisah Abraham bawa ini Bapak Ibu, bawa ternak tapi nggak banyak, bawa sebagian aja Bapak Ibu, dan dia membawa apa Bapak Ibu? Mertuanya Pak dibawa, ya kan. Waktu Allah nih, saya bilang lah Allah kan, karena di agama lain pun juga dibahas juga tentang Abraham. Allah berfirman kepada atau berkata kepada Abraham, ya, pindahlah dari Uskasdim ke tanah Kanaan. Jadi dibawa Abraham lah istrinya, mertuanya, dan juga keponakannya gitu loh. Lot itu keponakannya, anak adiknya. Dia punya adiknya ini punya anak, namanya Lot. Dibawanya juga Bapak Ibu, ya, dibawanya ikut Tuhan. Bayangkan, bisa sukses kok, bisa masuk surga kok. Abraham masuk surga kan Bapak Ibu. Siapa yang menyangka Abraham nggak masuk surga? Masuk surga kan? Ya, kalau saudara hanya sepenggal aja mengenai Alkitab, saudara memang udah saya katakan pro and kontra, ya kan. Kita baca Bapak Ibu, kita masuk ke kisah para rasul. Jadi ini waktu Yesus hidup nih, waktu hidup di dunia Bapak Ibu, ya. Kan ada anak muda nih bertanya nih, kata Yesus kepada yang jikalau engkau sehendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu. Jadi di kisah para rasul seperti ini Bapak Ibu, dan ini yang bersama. Tapi anak muda ini bertanya kepada para murid, ya. Kita baca Bapak Ibu, ya. Kisah para Rasul 16, ya. Kisah para Rasul 16 ayat 30 sampai 33. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? The same konteks Bapak Ibu, ya. The same konteks. Bagaimana dengan aku selamat gitu loh, ya kan? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Wow, luar biasa Bapak Ibu, ya. Para murid, para rasul Bapak Ibu berkhotbah Bapak Ibu supaya saudara selamat, saudara cukup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara sudah percaya, nggak mungkin melakukan dosa Bapak Ibu, ya kan. Ya, kita ini kan manusia nggak sempurna Bapak Ibu, ya. Kadang memang jatuh Bapak Ibu, ya. Nabi saja bisa jatuh gitu, ya. Nabi saja bisa jatuh. Tapi saat saudara jatuh, jangan lelap gitu, terlelap. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Jangan, ya. Ya kan. Kalau saudara jatuh, bangkit dong gitu loh, ya kan. Ingat dong, ya kan. Biasanya itu kan kadang-kadang kan kita kan penasaran, pingin coba ini dong, ya kan. Dosa itu pasti kita penasaran Bapak Ibu, ya kan. Pingin coba dong, gimana sih rasanya ganja, gimana sih rasanya morfin, gimana sih rasanya ini itu ini itu semuanya. Saudara kan pingin coba gitu loh, ya. Saat saudara udah jatuh, ya bangkit dong. Masa gitu terus, ya kan. Karena kita manusia nggak sempurna Bapak Ibu, ya. Hanya Yesus lah yang sempurna, makanya dia nggak jatuh dalam dosa Bapak Ibu, ya. Ya, kita semua manusia jatuh dalam dosa kok, ya. Tetapi itulah kemuliaan Tuhan, itu luar biasa kepada kita manusia ini, ya. Tuhan memaafkan kita, makanya ada firman Tuhan, berapa kali sih kami memaafkan saudara saya?
Apa kak jawab Yesus Bapak Ibu? 7 kali 7 berarti tak terhingga. Ya, tak terbatas Bapak Ibu. Sampai gitu loh maksudnya ya. Sampai napas saudara habis. Jadi tak terhingga. Biasa orang melakukan kesalahan. Biasanya kita melakukan kesalahan kepada Tuhan, tapi ya ngomong, forgive me Lord, I'm sorry, ya kan, atau I forget. Ada nggak gitu saudara Bia? I forget. Melakukan dosa I forget gitu. Ya kan, hilap gitu loh. Aduh. Oke lah ya. Ini supaya saudara apa, jangan terlalu apa kali ya. Buat lucu dong, lucu ya kan, kelucuan ya kan, supaya jangan terlalu apa kali. Kita baca dulu Bapak Ibu ya. Lukas 16 ayat 22 ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Bayangkan Ibu, orang miskin yang tidak mempunyai harta, kan padahal tadi kan kata Yesus nih, supaya engkau sempurna ya jual semua hartamu. Jadi gimana nih kisah orang miskin ini? Dia nggak punya harta untuk dia bagi-bagi, tapi dia bisa juga masuk surga. Jadi yang sekarang apa sih yang dinilai Tuhan itu supaya saudara masuk surga? Apakah perbuatan baik? Apakah harus kita sudah bagi-bagi harta? Gimana dengan nggak punya harta? Karena kehidupan yang kekal itu ada surga dan neraka. Apa sih tujuannya? Apa sih supaya masuk surga gitu loh? Padahal tadi ayat yang di Matius itu tadi Bapak Ibu, supaya engkau sempurna ya, jual semua harta milikmu, ikutlah aku. Bagaimana dengan kisah orang miskin yang bisa masuk surga? Kan? Jadi untuk Bang Willy ya, kalau memang satu ayat yang memang pro and kontra Bapak Ibu ya, pro and kontra itu. Makanya Bapak Ibu tidak gampang untuk memahami Alkitab. Ini Alkitab ini susah Bapak Ibu, tidak gampang ya, tidak seperti buku sejarah Bapak Ibu ya. Buku sejarah kita baca kita paham Bapak Ibu, tetapi Alkitab ini seperti buku kimia atau buku matematika Bapak Ibu. Kenapa saya bilang seperti matematika Alkitab ini? Semakin kalau buku matematika Bapak Ibu, semakin banyak buku, semakin saudara bingung, stres. Karena kurikulum 1994, kurikulum 2002, saya mengalami kurikulum itu 1994, 2000, 2003 ya kan. Jadi saya lihat anak-anak sekarang 2013 ya, kurikulum 2013 semakin puyeng Bapak Ibu ya kan. Anak-anak nggak ada yang pintar sekarang nih matematika Bapak Ibu, karena puyeng, karena singkat Bapak Ibu. Untuk mengerjakan matematika itu very simple, singkat, nggak begitu banyak habis buku ya. Kalau 1994 Bapak Ibu, bukunya habis banyak Bu, karena jalannya itu panjang banget padahal jawabannya sama gitu. Tetapi itu yang paling bagus Bapak Ibu, supaya orang paham, karena bertele-tele dia, bertele-tele oh gitu ya kan. Jadi ya begitu juga dengan kita Bapak Ibu ya. Kalau saudara tidak paham Bapak Ibu, kan ada kakak rohani kita. Kalau saudara segan bicara dengan pendeta, kepada romo, kepada suster, kepada father, karena di Katolik itu kan ada romo kan nomor 1, romo atau pastor kan, yang di bawahnya kan father ya, yang ketiga itu sister ya, suster gitu.
Kalau saudara malu bertanya kepada mereka, ini ya kan ada kakak rohani kita, Bapak Ibu, pembimbing kita, ya, bertanya di situ, ya kan. Kalau saudara tidak paham, jangan segan-segan bertanya, Pak Ibu, supaya saudara jangan lari jalur lah, ya kan. Oke, kita dengarkan dulu yang kedua, ayat yang kedua yang disampaikan oleh Bang William. Listen seksi up. Apa boleh di wasted talenta lu itu, nggak boleh gini, harus listen seksi up. Allah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bingung dia jawabnya. Dia pasti jawabnya, ya nggak bisa begitu deh, itu semua harus we counted whatever gitu kan. Terus ayat yang kedua sama, biasa kalau orang-orang yang ini yang sering ngacung-ngacungin gue kayak, ayo dong ikut pelayanan dong, lu bisa musik harus ikut pelayanan dong, nggak boleh di wasted talenta lu itu, nggak boleh gini, harus. Gue agak gerah terus terang, kenapa harus ada band di depan. Gini, gue nggak against band ya, gue suka yang namanya band pertunjukan musik itu di depan, karena itu profesional. Misalnya band Linkin Park atau Incognito, ketahuan dah umur gue, itu datang, itu kan ya harus di depan dong, kita bayar tiket, kita pengen lihat mereka di depan kan. Tapi ketika konteksnya spiritualitas, kok kayak ada kesan show gitu, pamer gitu loh. Jadi gue bilang, oh gitu ya, bukankah pernah ada ayat juga, yaitu ya Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Gue bilang ke orang-orang yang tersebut yang tadi ngacung-ngacung, berarti nggak perlu dong sampai hingar-bingar kayak gitu, mau doa kepada Tuhan, sampai dong, di kamar mandi sampai dong, even lagi BAB pun sampai dong, atau lagi tidur, mau tiduran, mau meditasi, mau terlungkup doa, atau lagi nyetir sampai dong seharusnya, ya di kamar deh setidaknya. Kenapa harus doa? Itu menjawab pertanyaan gue yang emang harus ke gereja terus gitu kan tiap minggu. Orang-orang tersebut pasti menjawab seperti ini, nggak bisa deh, harus dilihat konteksnya. Dengan bernyanyi kamu seperti berdoa 2 kali dan seterusnya, whatever lah. Mereka selalu akan punya jawaban. Jadi itu adalah debat yang tidak kunjung, nggak ada faedahnya karena nggak akan ketemu jawabannya. Tetapi 2 ayat tersebut itu jarang dikumandangkan. Karena ya satu, kalau misalnya orang klaim gue pengikut Yesus gini-gini, tapi masih punya hak. Jadi kan kata Bang Willy ini ya, jadi Bang Willy kan tamat, Bapak Ibu, tamat musik, bagian musik ya, di negara orang ya kan. Bayangkan negara orang kan, biasanya itu Bapak Ibu dalam gereja ya kan. Contoh lah supaya Bang Willy nggak terlalu negatif thinking ya kan? Seorang hamba Tuhan pasti senang mendengar jemaatnya sukses. Ya, saya tegaskan lagi. Seorang hamba Tuhan, seorang pastor, seorang pendeta akan bangga melihat jemaatnya berkembang, tamat, punya sarjana, punya talenta. Karena dia senang, makanya dia promosikan, Ibu. Ada cara Tuhan untuk mempromosikan saudara. Mungkin saudara dipromosikan Tuhan lewat gereja, nggak langsung artis. Mungkin saudara dulu dipromosikan Tuhan di dalam gereja dulu, ya kan? Loh saudaraku, ya, apakah di dalam gereja tidak terkenal, tidak bisa jadi artis? Lo Hillsong, Bapak Ibu. Hillsong itu di mana-mana, Bapak Ibu. Di apa, Bapak Ibu? Ke Filipina.
ya kan? Karena orang itu konser, karena bagus Bapak Ibu. Si siapa namanya? Dia juga dapat piagam Bapak Ibu, karena dia artis gereja Bapak Ibu ya. Siapa namanya? Tunggu ya, aku tuh carikan dulu. Ya, siapa namanya? Oke, ini artis Bapak Ibu. Tuhan promosikan dia di gereja Bapak Ibu. Dia jadi artis Bapak Ibu. Dia dapat piagam Bapak Ibu ya. Namanya Tasya Kop Leonard ya. Tasya Kop Leonard dari Nigeria Bapak Ibu. Dan ada juga yang menawarkan dia Bapak Ibu untuk masuk ke ini Amerika Idol, karena suara dia bagus Bapak Ibu, luar biasa ya kan. Suaranya bagus, tapi dia nggak, ini aja udah cukup ya, luar biasa ya. Waktu dia di interview, ini aja cukup bagi saya, karena saya melayani untuk Tuhan ya kan. Dia nggak mau Bapak Ibu cari uang ya di lain, karena di gereja pun udah dapat uang ya kan. Haleluya, amin. Jadi sangat-sangat, kalau ada pendeta Bapak Ibu ditahu jemaatnya memiliki talenta tidak dipromosikan, itu pendetanya tanda tanya, itu kurang waras. Ya betul-betul jujur aja, itu kurang waras pendetanya. Masa jemaatnya memiliki talenta dibiarkannya gitu, nggak dipakai? Pakai dong ya kan, pakai, jangan hanya kita aja gitu loh ya kan. Jangan hanya kita aja tampil di depan Bapak Ibu. Berikan kesempatan kepada jemaat supaya kita tahu karakter dia, supaya kita tahu talenta apa yang dia miliki. Suruh aja tampil di altar Bapak Ibu ya kan? Bagaimana kita untuk membangun jemaat supaya berkembang? Ya ini tadi, kita kasih mereka kesempatan untuk tampil ke altar supaya kita tahu di mana sih talenta dia. Ya jangan hanya kita saja berkembang Bapak Ibu. Ya kan? Ya kalau ada pendeta seperti itu ya, saya langsung ngomong aja lah nih, to the point ya, supaya Bang Willy tahu ya kan. Kalau ada pendeta nih jemaatnya memiliki talenta, didiamkannya, nggak dikembangkannya, itu perlu ditanda tanya. Berarti dia tidak paham Alkitab. Titik. Ya. Oke, kita ke Alkitab dulu Bapak Ibu ya. Galatia 6 ayat 7 sampai 10 ya, soal menabur ya. Menabur itu bukan hanya uang saja Bapak Ibu ya. Saudara jangan menganggap kalau bahas menabur itu bukan soal uang Bapak Ibu, tetapi soal menabur itu soal kebenaran Bapak Ibu. Menabur kita kebaikan ya, menabur kita apa talenta yang ada Tuhan berikan, itu Bapak Ibu menabur Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan fokus menabur itu untuk uang aja, money ya kan. Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, ya. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Makanya Bapak Ibu, makanya ada cerita Bapak Ibu.
Ya, perumpamaan tentang talenta. Jadi ada yang 3 talenta dikasih Tuhan, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Jadi talenta ini harus dikembangkan Bapak Ibu. Ya terserah saudara. Talentanya mau dikembangkan di mana? Mau di gereja, mau di luar sana? Ya kan? Terserah saudara. Ya. Kalau saudara tidak kembangkan ya Tuhan ambil dong. Ya kan? Ya kan percuma dong. Ya kan kita belajar talentanya nggak dikembangkan ya kan percuma ya kan. Kalau nggak bisa di luar sana saudara nggak terkenal ya di gereja dong ya kan. Gereja menerima kok. Ya. Jadi saudara jangan, Bang Willy jangan menganggap bahwa kalau ada pendeta ngomong seperti itu, apakah talentamu, ayo tampil ya. Itu menunjukkan kasih sayang kepada saudara gitu. Supaya jangan sia-sia loh, ya kan belajar capek-capek bayar uang sekolahnya mahal gitu loh ya kan di negeri orang pula ya kan. Ya kan? Kita baca lagi Bapak Ibu Galatia 6 ayat 7 sampai 10 tadi ya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jamu-jamu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Apa kata Tuhan? Janganlah kita jamu-jamu berbuat baik. Ya kan? Berkat talenta saudara Bapak Ibu. Berbagi talenta. Ya kan? Mengajari orang. Ya saudara pandai bagian musik, ajari dong, ya kan? Saudara tidak bisa menabur uang, menabur harta saudara, ya kan? Setidaknya saudara menabur kepintaran saudara, talenta saudara. Ya. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jadi apa yang saudara tabur, ya saudara pasti akan menuai dong. Nggak mungkin nggak menuai. Ya kan? Mana tahu Bang Willy unika kan? Punya anak. Anaknya ya nggak tahu apa-apa, ya kan? Pasti inilah namanya feedback ya kan, menabur dah. Apa yang kita tabur kita tuai ya kan? Kalau di bahasa orang lain karma ya kan? Karma kebaikan, karma keburukan ya kan? Pasti kalau kita melakukan kebaikan karmanya pasti akan kebaikan datang. Pasti ada orang lain yang menolong anak saudara ya kan. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi marilah kita berbuat baik kepada semua orang ya kan. Terutama. Jadi ada di sini bahasa terutama. Jadi bagaimana kita menunjukkan kasih kita? Bagaimana kita bisa mengetahui kita ini memiliki kasih? Kalau kita nih contohnya nih, Bang Willy sudah tinggal di luar negeri, tetangga aja kadang ya santai cakap ya kan, kadang-kadang berkomunikasi kadang enggak, kadang tetangga kita aja kita nggak kenal ya kan, karena lo siapa gue ya kan ya. Bagaimana kalau kita memiliki kasih, memberikan kasih, pasti orang bertanya, jangan-jangan ada maunya nih, masa dia sih tiba-tiba baik ya kan, karena kita nggak kenal. Tetapi kalau kita pergi ke gereja memberikan kasih, orang nggak bertanya seperti itu Bapak Ibu, karena kita sudah kenal dalam gereja. Ini namanya seiman ya kan, kita sudah kenal dia, jadi kita nggak ada karena kan zaman sekarang pura-pura baik Bapak Ibu, tapi ada yang maunya kan. Jadi bagaimana kita membuktikan atau mengetahui kita itu memiliki kasih? Ya ke gereja, organisasi. Ya, masuk ke organisasi Bapak Ibu. Dari situlah saudara bisa mengetahui siapa lo sebenarnya, ya kan? Kita baca lagi Bapak Ibu ya. Kita baca lagi Amsal 22 ayat 8 ya. Amsal 22 ayat 8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Jadi orang yang menabur kecurangan ya akan binasa Bapak Ibu. Ya kan? Jadi menabur itu bukan hanya
money aja. Tapi ini Bapak Ibu, kebaikan kita ya kan, pembicaraan kita ya kan, ini kita harus menabur. Makanya menaburlah positif, jangan langsung negatif dikit negatif. Taburlah yang positif supaya yang positif datang Bapak Ibu. Tabur ya, bukan hanya harta saja menabur di sini ya kan. Tabur apa ada talentamu, tabur talenta. Berapa talentamu di sini ya kan, tabur aja Ibu. Karena waktu tidak ada satu orang yang tahu ya kan. Ada ayatnya, ayatnya Bapak Ibu ya kan. Coba dulu kita baca dulu 2 Korintus 9 ya. Ada ayatnya Bapak Ibu. Baca dulu ke 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11 ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan, seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap juga untuk selamanya. Ia juga menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melibatkan dadakannya dan menemukan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sedangkan dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Galatia 7 tadi ya, Galatia 6 ayat 8 tadi ada, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jadi hanya waktu yang bisa dapat Bapak Ibu yang menentukan ya. Jadi kita menabur saja, hanya Tuhan yang bagi waktunya kapan kita menuai yang kita tabur ya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Kristus ya, sebenarnya banyak yang dibahas kesaksiannya oleh Bang Willy ya, tapi hanya ini aja lah saya bahas. Ada ini supaya Bang Willy supaya paham ya, supaya jangan terlalu negatif kepada gereja ya. Jadi saran saya penutup ini ya, itu hal biasa Bapak Ibu kalau para pendeta mengetahui jemaatnya memiliki talenta, biasanya itu, ayo mari kita tampil, pakai talentamu supaya Tuhan mempromosikan kamu ya kan. Karena saudara jangan berpikir negatif, masa sih di gereja Tuhan promosikan saya, kenapa enggak di dia Indonesia Idol, kenapa enggak di ya Supertas apa namanya tadi, kan banyak Indonesia Idol, satu lagi apa lagi, cari bakat-bakat itu loh ya kan. Kenapa nggak di situ Tuhan promosikan ya kan? Kenapa harus di gereja? Saudara mungkin ada taatnya Bapak Ibu ya kan, di gereja pun bisa Bapak Ibu Tuhan pakai tuh Bapak Ibu ya kan? Jadi apapun talenta saudara, berbahagialah saudara kalau para pendeta menghargai talenta saudara ya kan. Karena ada juga pendeta nggak menghargai Bapak Ibu ya kan, dibiarkannya gitu ya kan. Jadi berbahagialah saudara ada pendeta yang menghargai talenta saudara, memakai talenta saudara ya kan. Orang-orang sana marah-marah Bapak Ibu karena nggak dipakai talentanya ya, karena ada pendetanya nggak mau memakai kan, sayang kan.
Jadi apapun talenta saudara, mau main drum ke, mau main keyboard ke, main gitar ke, atau ya supaya orang seperti Bang Momol kan bisa orang tersenyum ketawa, itu perlu Bapak Ibu ya kan, supaya jangan apa ini, jangan terlalu apa kayak gitu loh. Dia harus ada juga ininya ya kan. Jadi berbahagialah saudara kalau ada hamba Tuhan yang menghargai talenta saudara, memakai talenta saudara untuk dipromosikan, ya kan. Ya saudara nggak usah terlalu negatif, ya kan. Supaya saudara jangan sakit hati, ya kan. Karena ini kan sakit hati kan. Supaya saudara jangan sakit hati, karena sakit hati ini nggak ada obatnya, Bapak Ibu ya. Obatnya di dokter nggak ada gitu, ya kan. Ada obatnya kalau saudara berdoa di dalam nama Tuhan Kristus, ya kan. Ada kedamaian, ya kan. Itu obatnya satu-satunya, ya. Ya, sekali lagi kepada Bang ini saya tetap mendoakan Abang ya, karena Abang pun gak terlalu apa kali sama Yesus ya. Ya, saya kasihan melihatnya. Kenapa saya kasihan? Karena Yesus kan telah mati Bapak Ibu, telah bangkit ya. Dia sudah menyelesaikan karyanya ya. Karyanya itu luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi saudara harus mengingat karya Tuhan Yesus Kristus itu di kayu salib, supaya saudara berguna Bapak Ibu, supaya saudara mendapatkan kehidupan Bapak Ibu, bahwa hanya lewat Dia Bapak Ibu saudara masuk surga Bapak Ibu, nggak ada jalan yang lain. Percayalah yang saya sampaikan ini ya. Saya tetap mendoakan Bapak Ibu supaya Bang Willy masih muda ya kan, kita beda 4 tahun Bang Willy ya. Saya tahun 88 ya, Bang Willy 84, jadi beda 4 tahun Bapak Ibu ya. Jadi masih banyak kesempatan untuk mencari kebenaran supaya kita berjumpa di surga Bapak Ibu. Karena kehidupan yang kekal itu surga dan neraka Bapak Ibu. Jadi pilihlah di jalan kemana saudara nanti ya. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati.